Jadi kenapa kita gembira dengan taat? Bukan gara-gara kitanya bisa melakukan, tapi alhamdulillah Allah kasih anugerah kepada saya, Allah kasih taufik kepada saya, sehingga saya bisa sholat subuh berjamaah umpamanya. Atau alhamdulillah Allah kasih anugerah kepada saya, Allah kasih taufik kepada saya, sehingga saya bisa ikut umpamanya ikut mengaji, umpamanya ikut baca Quran, umpamanya lagi. Nah, jadi gembiranya bukan karena prestasi kita, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan anugerah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan itu. Di situ kata Syekh Nawawi, gembiranya itu berpangkal dari situ. Oh, ini lebih dahsyat nih, lebih tajam lagi ya. Kama qala Allah taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakan Muhammad bi fadlillahi, disebabkan oleh anugerah Allah, wa bi rahmati, dan disebabkan oleh rahmat Allah, maka dengan demikian itu maka bergembiralah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita warga negaranya ini, kita juga perlu bersyukur dan bergembira bahwa para pendiri bangsa ini menyatakan kalimat yang diambil maknanya di antaranya dari surat Yunus 58 ini, dan dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, pada alinea ketiga. Jadi di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu pernyataan yang dahsyat ya. Bahwa kemerdekaan ini itu adalah atas berkah, juga atas rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Dan kalimatnya disebut Allah, begitu kalimatnya ya. Bukan Tuhan, tapi Allah. Dan nama Allah yang lain yang berdampingan dengan nama Allah itu adalah yang Maha Kuasa. Ini pengakuan bahwa kita sebagai bangsa itu tidak punya daya dan upaya. Tidak punya kuasa dan kemampuan apa-apa. Semua itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, ini kalimat yang luar biasa ya, yang diantaranya diinspirasi atau diilhami oleh surat Yunus 58 ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu kalau ditelusuri mendalam itu ya. Jadi kita sudah lama dijajah oleh bangsa penjajah dari luar. Ya, upaya Portugis untuk menjajah ya kan. Belanda sudah sekian lama menjajah, Inggris juga pernah menjajah, Jepang pernah menjajah ya kan. Dan selama dijajah itu berbagai usaha dan perjuangan untuk melawan penjajah itu terus-menerus ada. Sejak dikirimkannya Patih Yunus dari Demak untuk berperang menghadapi Portugis di Malaka. Lalu pasukan dikirim dari Ratu Kalinyamat dari Jepara. Ratu Kalinyamat itu putrinya Sultan Trenggono, Sultan Demak namanya. Lalu perjuangan berikutnya Fatahillah di Jayakarta dan Sultan Babullah di Ternate. Itu banyak sekali ya. Ternyata seluruh perjuangan itu belum mengantarkan dan belum menyebabkan bangsa Indonesia ini lahir. Sebagai bangsa dan sebagai negara belum lahir yang namanya Indonesia itu. Nah, ternyata tiba-tiba terjadi satu keadaan. Dan tiba-tiba ini diakui oleh para pendiri bangsa, itu semua adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa saya katakan tiba-tiba? Yaitu tiba-tiba terjadi keadaan namanya vacuum of
vacuum of power ya, terjadi kekosongan kekuasaan di tempat yang sekarang bernama negara dan bangsa Indonesia ini, ya kan? Nah, maka saat itulah ada proklamasi kemerdekaan. Maka itu pengakuan yang luar biasa ya. Ya, inspirasinya juga dari tidak tanggung-tanggung. Oke. Itu sesuatu yang besar untuk negara dan bangsa. Sekarang kita skala pribadi-pribadi, personal-personal ya, individu-individu. Jadi setiap kali kita berkesempatan melakukan satu ketaatan, kita perlu bergembira. Bukan karena kita hebat, bukan. Karena ternyata Allah masih berkenan memberikan anugerah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan dan berkesempatan melakukan satu ketaatan. Qala Syekh Nawawi rahimahullah, walayam bagi dan tidak sepatutnya an yakuna farahuhu biha, tidak sepatutnya rasa gembiranya seseorang dengan adanya ketaatan itu, li ajli annaha, dikarenakan bahwa ketaatan itu barozat, muncul atau timbul atau terjadi min fi'lihi, dari perbuatan dia. Kenapa tidak sepatutnya perasaannya begitu? Qala Syekh Nawawi, fahadha mazmum, sebab perasaan seperti itu tercela. Ya. Jadi ini pesan Syekh Nawawi. Beliau menulis begini sebelum ada istilah ya, atau sebelum lahir istilah Indonesia ini. Beliau tulis begini ini ya. Oke ya. Jadi pada saat kita sekarang ini ingin riyadhah atau mentarbiah diri, mentarbiah orang lain dengan adanya perasaan itu, sebagai warga negara yang ada di satu negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga bagian dari menerjemahkan nilai yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kira-kira begitu ya. Karena di situ juga diakui. Nah, menurut cerita ini menarik lagi. Jadi pada salah satu kesempatan rapat BPUPKI sempat disepakati kosakata Allah yang ada di situ itu diganti dengan Tuhan, dan kesepakatan sudah ketok palu. Tapi ternyata notulen rapat lupa mencatat kesepakatan itu, sehingga karena notulennya lupa, notulen itu kadang-kadang berkuasa ya. Karena notulennya lupa, akhirnya yang termaktub sampai sekarang ya masih atas berkat rahmat Allah, bukan Tuhan ya. Allah yang Maha Kuasa. Oke. Ini terkait dengan perasaan gembira. Penjelasan tambahan tentang perasaan gembira ya. Penjelasan tambahan tentang perasaan berduka. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wala budda wa an yakuna uznuhu ala fiqdanit ta'ati ma'al qiyami biha wa illa fahuwa min alamatil khida'i bi nafsihi. Jadi wala budda, dan mestinya atau seharusnya wa an yakuna uznuhu, hendaklah dukanya atau kesedihannya ala fiqdanit ta'ati, atas hilangnya kesempatan melakukan taat, ma'al qiyami biha, disertai dengan upaya dan melaksanakan ketaatan itu. Jadi jangan hanya bersedih saja, tapi berupaya dan melakukan ketaatan itu. Saya bersedih, berduka, kenapa? Sholat subuh tidak di awal waktu umpamanya. Ya jangan hanya sedih doang, tapi ada upaya sungguh-sungguh berusaha untuk melaksanakan di kesempatan lain subuh di awal waktu. Begitu. Ini seharusnya dan semestinya. Istilahnya adalah wala budda. Wa illa, dan jika tidak begitu, fahuwa min alamatil khida' binafsihi, maka itu pertanda
maka itu pertanda tertipu oleh diri sendiri. Pertanda tertipu oleh diri sendiri. Jadi kalau cuma sedih doang tapi tidak ada usaha perbaikan, tidak melakukan pada saat ada kesempatan lain, nah itu mah tertipu oleh diri sendiri. Tertipu oleh diri sendiri. Jadi kesedihan, kedukaan itu harus berkonsekuensi kepada munculnya usaha sungguh-sungguh. Dan pada saat diberi kesempatan memang benar-benar melakukan. Ini penjelasan tambahan tentang bersedih atas hilangnya kesempatan melakukan taat. Terus penjelasan tambahan tentang penyesalan gimana? Qala Syekh Nawawi, "Wa man lam yahzan," dan siapa saja yang tidak berduka atau bersedih. Siapa saja yang tidak berduka atau bersedih ala fawatit ta'at, atas lewatnya kesempatan untuk melakukan ketaatan, atas lewatnya kesempatan untuk melakukan ketaatan, ya. Walam yandam, dan ia tidak menyesal ala fi'lil maksiati, atas terjadinya suatu kemaksiatan, fahuwa, maka hal itu terhitung min alamati mauti qalbihi, terhitung bagian dari tanda-tanda kematian hatinya. Tanda-tanda kematian hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mendapatkan kesempatan ditarbiyah langsung oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka oleh Rasulullah dinyatakan sebagai khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang sezaman dengan beliau, dalam arti yang berkesempatan beriman dan mengikuti tarbiyah beliau. Kenapa mereka menjadi khairun nas? Salah satunya adalah bahwa dalam urusan rasa ini, mereka mencapai ke tingkat yang sangat tinggi. Mencapai ke tingkat atau level yang sangat tinggi dalam urusan rasa. Dalam urusan apa? Urusan rasa. Ya, kita mungkin bersedih, kita mungkin menangis, ya kan? Bahkan sedih dan menangisnya kita sampai ke tingkat atau membawa kita kepada sakit. Tapi bagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi yang ditarbiyah oleh Rasulullah itu? Lebih dari itu, kalau mereka melakukan satu dosa atau maksiat, itu ibaratnya itu tubuh mereka itu dikerubutin oleh rasa gatal yang amat sangat. Ibaratnya begitu, ya. Jadi dosa itu oleh mereka seakan-akan dirasakan sebagai sesuatu yang fisik, yang bisa dilihat, bisa diraba dan bisa dirasakan, bisa mereka cium baunya dan sebagainya. Yang melekat pada tubuh mereka sehingga mereka sangat risih, sangat gatal, pokoknya tidak betah gitu. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah SAW, meminta kepada beliau untuk dibantu membersihkan dan mensucikannya. Walaupun tuntutan seperti itu bukan suatu keharusan. Kita tidak harus mencapai tingkatan seperti itu, ya kan? Tetapi inilah yang terjadi pada generasi mereka. Dan bahkan sebagian mereka saat mengungkapkan perasaannya itu kepada Rasulullah, Rasulullah pun menyarankan kepada dia untuk, ya udahlah, kamu nafsi dalam arti kamu urus dirimu, diam-diam kamu taubat pada Allah, menyesal, dah gitu saja, ya. Tapi mereka tidak bisa. Itu risih banget mereka itu, sehingga meminta kepada Rasulullah agar beliau membantu proses penyuciannya, proses pembersihannya. Ya, bahasa mereka adalah, ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, sucikan aku dari dosa yang bikin saya risih kotor seperti ini. Nah, itu hebatnya generasi mereka kan sampai ke tingkat seperti itu. Makanya wajar kalau beliau SAW menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang sehidup dengan aku dan mendapatkan kesempatan beriman kepada beliau, mendapatkan tarbiyah langsung di bawah pengawasan atau langsung beliau SAW. Itu generasi mereka. Nah, kita tidak harus ke situ, ya, seperti saran Rasulullah tadi. Kalau kita melakukan dosa, ya kita ada risih, walaupun risihnya itu antara kita dengan Allah sajalah. Antara kita dengan Allah, kita menangis, bersedih, taubat. Semoga dengan cara seperti itu Allah berkenan menerima taubat kita.
tobat kita. Insya Allah nanti tobat di cabang berikutnya ya. Setelah punya perasaan seperti ini, ya selanjutnya tobat. Nah, cabang iman yang ke-46 ini ya diungkapkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dan diungkapkan atau disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bertolak dari hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Man siapa saja yang sarrathu hasanatuhu, kebaikannya menjadikannya senang, kebaikannya atau prestasi baiknya menjadikan dia senang, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan keburukannya menjadikan dia risih, maka fahuwa mu'minun, maka ia itu adalah orang yang beriman. Oke ya. Nah, inilah ya Bapak Ibu yang salah penjelasan tentang cabang iman yang ke-46, yaitu perasaan, mengatur, mengelola dan memanage aspek rasa, atau kalau pakai bahasa yang pernah kita kenal ya, dan saya yakin juga masih kita kenal, yaitu ya aspek syuur dan aspek zauk ya, ya. Oke. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan ya. Saya mau lanjut ke cabang berikutnya tapi panjang nanti daripada kepotong. Oke, sampai sini saja penjelasannya. Ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa penutup masjid dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.